Wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya. Disunnahkan atau dianjurkan ketika berpuasa thalathatu asya, 3 perkara. Yang pertama ta'jilul fitri, yaitu menyegera berbuka puasa. Yang kedua wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Yang ketiga wa tarkul hijri minal kalam, meninggalkan perkataan yang tidak bermakna ataupun perkataan yang tidak berguna daripada ucapan-ucapan kita. Jadi ada 3 yang dianjurkan ketika berpuasa, yaitu ta'jilul fitri, menyegera berbuka. Jadi kalau waktu buka masuk, jangan ditunda-tunda berbuka puasa. Jadi kalau beduk lah bunyi, serinai lah bunyi, maka jangan dilalaikan untuk berbuka puasa. Meskipun hanya meneguk seteguk air, maka ketika waktu lah masuk, harap segera berbuka puasa. Tapi insya Allah kalau kita ini tidak ada ketinggalan ya, setengah jam sebelum buka kita lah nunggu depan makanan. Mana ini? Es cendol, pecel lele, ayam geprek, nunggu di situ, tidak bakal lambat insya Allah. Tapi kalau seandainya ada di antara keluarga kita atau tetangga kita yang melalaikan buka puasa, kasih tahu bahwasanya tidak boleh menunda-nunda buka puasa. Apabila beduk sudah berbunyi, serinai sudah berbunyi, waktu maghrib sudah masuk, maka segerakan berbuka puasa meskipun hanya dengan meneguk seteguk air. Nah, itu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga berbuka puasa disunnahkan memakan kurma. Jadi beli kurma 1 kotak khusus untuk bulan Ramadan. Kalau lebih kasih aku 1 kotak. Dan disunnahkan meminum air putih. Nah, jadi air putih itu akan menetralisir. Nah, jadi bersih pencernaan itu dari atas sampai ke perut itu dibersihkan dengan air putih terlebih dahulu. Sebelum makan yang lain, minum air putih, makan sebiji kurma. Kalau makan kurma disunnahkan ganjil 1, 3, 5, 7, 8, nah begitu. Bukan 8, 9. Jadi ganjil makan kurma itu. Jangan sampai makannya 2, 4, 6, itu udah bagus. Jadi ada obat kalau makan kurma itu ganjil. Kalau kita tidak punya kurma, maka disunnahkan memakan yang manis-manis seperti kolak, susu, bubur, dan lain sebagainya. Nah, kalau goreng tahu setelah itu. Kemudian disunnahkan di dalam berpuasa adalah ta'khirus sahur. Jangan sampai kita sahur di awal waktu sahur. Maksudnya sudah isya lah sahur. Cepat nian. Jadi sahur umpamanya waktu sahur habis jam 4.30 atau jam 4.45, maka kita sahur 15 menit atau 30 menit sebelum habis waktu sahur. Jangan sampai waktu sahur di awal. Jadi bagusnya sahur itu pas kita selesai sahur, berapa menit selesai sahur, waktu imsak masuk. Nah, itu yang paling bagus. Jadi mentakhirus sahur. Jangan sahurnya jam 2 malam, jam 12 malam. Cari waktu sahur yang hampir mendekati imsak. Gitu seharusnya. Kemudian disunnahkan dan dianjurkan dalam berpuasa mengurangi bicara yang tidak penting, yang tidak bernilai, maka dihilangkan atau ditinggalkan. Dan diharamkan berpuasa itu tentunya berbicara yang haram seperti ghibah, namimah, dan gosip, berbohong, marah, itu diharamkan dalam berpuasa. Sehingga Rasulullah bersabda, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa itu tidak ada yang mereka dapatkan kecuali haus dan lapar. Kenapa? Mereka sambil berpuasa tapi mulutnya tidak berpuasa. Masih suka ngomongin orang, masih suka gibahin orang, masih suka bohong, marah-marah. Nah, itu orang yang pahalanya sah tapi tidak puasanya sah tapi tidak berpahala. Apalah gunanya kita puasa tidak ada pahala? Kita puasa ini mencari pahala amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marah juga kayak gitu. Kalau ada orang yang memancing marah ketika kita berpuasa,
Maka apa keterangan para ulama disebutkan, kasih tahu kepada orang itu ana shaim. Kalau ada orang yang memancing marah, ana shaim. Kamu jangan mancing marah saya karena saya berpuasa. Kasih tahu seperti itu. Fayasunus shaimu lisanahu anil kadzib. Dan sesungguhnya seorang yang berpuasa harus menjaga lidahnya daripada berdusta. Berdusta atau berbohong. Atau tidak berbohong dengan lidah, tidak berbohong dengan lisan, tapi pakai jari tangan, nekan tombol share, ngasih berita hoax. Nah, itu juga termasuk dalam berbohong. Ada berita di Facebook nggak jelas, lalu kita share, itu termasuk kadzib. Memberikan berita, menyiarkan atau mempublikasikan berita hoax, itu termasuk daripada kadzib. Kemudian wal ghibah, menceritakan keburukan orang lain, wa nahwi dzalika, dan seumpama yang demikian itu, kasyatmi, seperti marah, ausyatamahu, atau mencaci. Maka kalau ada yang memancing seperti itu, falyakul marratain, katakan 2 kali atau 3 kali, inni shaim. Kalau ada yang mancing marah atau ngajak gibahin orang, ngajak gosipin orang, maka kita katakan kepada mereka, inni shaim, aku lagi berpuasa. Maka hendaknya puasa kita ini, yang puasa bukan hanya perut, tetapi yang puasa juga mulut, berpuasa daripada mengucapkan yang haram, mata berpuasa daripada melihat yang haram, telinga juga berpuasa daripada mendengar yang haram. Kalau sudah seperti itu, maka inilah orang-orang yang puasanya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yahrumus siyam khamsatu ayyam. Ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Tolong dicatat, 5 hari haram berpuasa. Selain daripada 5 ini boleh puasa. Yang pertama, hari raya Idul Fitri, Al-Idan. Kalau hari raya Idul Fitri itu haram puasa. Kemudian hari raya Idul Adha, maka pada hari raya Idul Adha puasa hukumnya haram, siapapun mereka. Kemudian wa ayyamut tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram puasa. Jadi ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Nah, selain daripada hari itu boleh. Wa yukrahu shaumu yaumasyak. Wa yukramu shaumu yaumasyakki. Dan dimakruhkan berpuasa. Artinya kalau puasa di hari ini tidak ada pahalanya. Kapan itu? Pada hari syak, hari yang diragukan. Nah, kita puasa hari apa, Pak RW? Jadwalnya hari Selasa. Hari Selasa apa puasa gitu? 13. Ya, Senin malam Selasa. Nah, umpamanya kita puasa hari Selasa. Umpamanya kita mulai puasa Ramadan hari Selasa. Hari Senin kan belum puasa. Tapi hari ini masih hari yang diragukan. Bisa saja kita puasanya hari Senin. Apalagi sebelum zaman dulu itu nggak ada MUI, nggak ada Ru'yatul Hilal. Jadi puasa di hari yang ragu itu maksudnya hari inilah 30 Sya'ban atau ulah masuk 1 Ramadan. Masih diragukan hari ini apa puasa atau tidak. Maka puasa di hari yang diragukan itu hukumnya makruh, tidak ada pahalanya. Maka tidak usah puasa hari Senin besok, karena hari yang diragukan. Kecuali sebelum hari Senin MUI sudah mengumumkan bahwa puasa hari Selasa. Kalau sudah ada kesepakatan MUI, maka barulah kita boleh berpuasa sebelum itu. Jadi tidak boleh puasa di hari yang diragukan. Nah, makanya puasa itu setelah nisfu Sya'ban, nah, itu kita harus hati-hati berpuasa dalam hari-hari yang diragukan. Kemudian waman wata'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihil qada wal kaffarah. Barang siapa yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan dengan sengaja, maka dia mendapatkan sanksi. Sanksinya adalah yang pertama mengqadha puasanya. Berapa kali dia meninggalkan puasa karena itu, maka wajib diqadha. Kemudian sanksi yang kedua membayar kafarah. Bayar kafarah itu yang pertama memerdekakan 1 orang budak muslim mukmin. Kalau zaman sekarang nggak ada lagi budak, fa illam yajid, kalau tidak bisa memerdekakan budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain,
yaitu sanksinya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, maka membayar kafarah dengan memberi makan 60 orang miskin, 1 orang 1 mud. 1 mud berapa kemarin? 6,75 ons. Kalau nak lebih hati-hati 7 on lah, jangan pelit nian. Jadi 7 on itu 1 mud. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan pelanggaran seperti itu, yaitu merupakan melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka itu dapat sanksi qadha dan bayar kafarah. Kalau pengantin lah umur 40 tahun tuh insyaallah ada lagi. Ini biasanya pengantin baru tuh Mbah Yo. Jadi kalau ada keluarga kita pengantin baru, ingatkan, jangan hati-hati ketika siang hari bersama suami istri. Karena itu sanksinya besar ya, memerdekakan 1 budak atau puasa 2 bulan turut-turut. Puasa 2 bulan turut-turut ini harus berturut-turut, 2 bulan turut-turut, tidak boleh putus-putus setiap hari. Kalau terputus maka ulang dari nol. Nah, susah jadinya. Yang sampai lah kayak itu. Tunggulah malamnya. Apalah susahnya nunggu malam. Sudah maghrib, sudah tarawih lah. Sabar we. Wa man mata wa alaihi siyam min Ramadan at'amu anhu likulli yaumin muddun. Barang siapa yang meninggal dunia di bulan Ramadan tapi Ramadan belum selesai, berarti dia masih punya hutang dengan Ramadan. Umpamanya ada orang bulan Ramadan pas hari yang ke-25 dia meninggal dunia, mati masih tersisa 5 hari. Maka 5 hari itu dia wajib bayar fidyah. Bukan dia yang bayar, ahli waris. Dia macam mana nak bayar langsung dalam kubur. Jadi bayarnya ahli waris. Jadi kalau ada orang tua kita, nenek kita yang meninggal di bulan Ramadan, umpamanya meninggalnya tanggal 20, berarti masih tersisa 10 hari lagi, maka dia wajib bayar fidyah untuk 10 hari itu. 1 hari 1 mud. Jadi utang puasa. Kemudian wasyaikhul harmi idza ajiza 'anis shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Kalau ada orang tua lansia yang sudah berumur lanjut, mereka ini tidak sanggup lagi berpuasa, maka tidak diwajibkan mereka berpuasa, mereka boleh makan seperti biasa dengan syarat mereka harus membayar fidyah 1 hari 1 mud. Jadi kalau orang latuonian tidak sanggup lagi puasa, maka dia boleh makan seperti biasa, tapi dia membayar fidyah 1 hari 1 mud. Kalau dia tidak punya duit, maka yang bayar anak cucu keturunan mereka, ahli waris. Itu untuk orang yang tua. Wal hamilu, kalau orang yang hamil, dia boleh tidak berpuasa karena khawatir, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi dia diqadha. Kalau orang yang menyusui ini, orang yang hamil dan menyusui, kalau dia khawatir dengan dirinya saja, tidak khawatir dengan anak yang ada dalam janin, maka dia hanya qadha saja. Tapi kalau dia khawatir dengan dirinya dan khawatir juga dengan bayinya takut sakit, maka dia membayar 2, qadha dan dia juga bayar fidyah. Bayar fidyah. Kafarah ya, kafarah. Kafarahnya adalah angkul liyaumin muddun. Jadi gini, kalau ada orang hamil atau nyusui, kalau dia khawatir dengan dirinya baik, tidak khawatir dengan anaknya, maka dia qadha baik. Berapa harinya tinggal, qadha. Kemudian kalau dia ini khawatir dengan dia dan khawatir juga dengan bayinya, 2 kekhawatiran, maka dia qadha dan bayar kafarah. Kafarahnya sama seperti tadi, 1 hari 1 mud. Kalau yang sakit,
Nah, tapi tengok sakitnya. Kalau sakitnya itu berhubungan dengan puasa, maka boleh tidak berpuasa, seperti sakit lambung, asam lambung, atau penyakit-penyakit mah. Nah, itu yo. Tapi kalau penyakit tangan terkilir, nah, itu tidak masuk dah tuh. Tidak ada hubungannya dengan puasa. Ya, filek, itu tidak ada hubungannya dengan puasa. Jadi kalau penyakitnya ada hubungannya dengan puasa, siapa yang sakit boleh dia berbuka dengan catatan mereka harus mengqadha di kemudian hari. Maka itu disebut dengan dalam Al-Qur'an, nah. Apa katanya? Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau berada di dalam perjalanan, yang safari juga boleh. Jalan dari ke sini ke Jakarta, boleh kita tidak puasa. Silahkan tidak puasa, asalkan diqadha di kemudian hari. Kalau yang sakit atau yang musafir dalam perjalanan, maka mereka mengqadha puasa mereka.